Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menunggu PPT yang di-share screen, pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan judul Audit Produksi dan Operasi, yang dimana kami mengangkat PT Serat Sutra yang akan dijadikan dalam pembahasan studi kasus. Sebelum kita melangkah ke pembahasan, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu saya sendiri Salsabila Arianto, yang kedua ada Yusari Basri, yang ketiga Fitriani, yang keempat Putri Nurwana, yang kelima Nirmawati, dan yang terakhir ada Tarin Mugianti. Jadi langsung saja, studi kasus yang akan kami bahas itu mengenai PT Serat Sutra. PT Serat Sutra ini berlokasi di Jalan CR nomor 7 Medan yang didirikan pada tanggal 13 April 1995 oleh para pendiri yang terdiri atas Nyonya Sri Utami, Tuan Hendro Sukanja, dan Nyonya Trirai. PT Serat Sutra ini bergerak di bidang produksi industri tekstil yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan hanya sebagian kecil memenuhi kebutuhan persediaan, serta perusahaan ini menetapkan kebijakan persediaan yang sangat minim untuk menjaga suatu stabilitas keuangannya. Perusahaan ini menghasilkan beberapa jenis kain dengan bahan sadar dan merek yang berbeda. Bahan baku sebagian masih merupakan bahan impor, terutama yang tidak tersedia cukup dalam negeri. Selanjutnya, perusahaan PT Serat Sutra ini menggunakan mesin otomatis berteknologi tinggi dengan kapasitas produksi 300 meter per hari. Sedangkan untuk kain itu dengan bahan dasar sutra 4.750 meter kain yang tidak berbahan dasar sutra. Jadi dari kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan PT Serat Sutra ini beroperasi sebesar 85% dari kapasitas penuh. Untuk produksinya itu disusun berdasarkan batch-batch yang lebih mengutamakan optimalisasi pengolahan bahan yang telah tersedia. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Fitriani untuk menjelaskan terkait hasil studi kasus yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Saya persilahkan kepada Saudari Fitriani untuk menjelaskan susunan direksi, tujuan, dan kesimpulan dari audit PT Serat Sutra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Susunan direksi perusahaan adalah sebagai berikut. Direksi utama Nyonya Sri Utami, Direksi Akuntansi dan Keuangan Nyonya Trini Rain, Direktur Pemasaran Tuan Hendro Sukanja. Sedangkan tujuan dilakukannya audit adalah untuk yang pertama menilai kinerja proses produksi dan operasi dalam menghasilkan barang pesanan. Yang kedua, menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas proses produksi dan operasi. Yang ketiga, memberikan berbagai saran dan memperbaikan atas kelemahan pengiriman barang pesanan kepada pelanggan. Kesimpulan audit berdasarkan temuan atau bukti yang diperoleh selama audit yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Sekian dari saya kembalikan ke Salsabila. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nirmawati untuk melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Fitriani. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan melanjutkan yaitu di bagian kondisi. Nah, yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan bahan baku perusahaan, terutama untuk produk berbahan dasar sutra yang masih diimpor sering tidak tepat. Nah, sehingga kedatangan bahan baku sering terlambat. Nah, dari catatan penerimaan bahan baku 2006, rata-rata terjadi kekurangan bahan baku sebanyak 15% dari kebutuhan produksi.
sehingga proses produksi hanya mampu mencapai kuantitas 90% dari produk yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan pelanggan sesuai jadwal pengiriman yang ditetapkan. Yang kedua yaitu proses produksi harus terus berjalan. Supervisor memerintahkan untuk memproduksi terlebih dahulu produk yang bahan bakunya tersedia di lokasi pabrik, walaupun belum waktunya diproses, yang menyebabkan terjadinya penumpukan persediaan rata-rata sampai 15% untuk produk non-sutra. Yang ketiga yaitu jadwal pemeliharaan mesin tidak selalu tepat dengan jadwal penggunaannya, sehingga pada saat beberapa komponen mesin dibutuhkan, sering belum siap karena masih diperbaiki, yang berakibat terjadinya waktu tunggu rata-rata 1 jam setiap harinya. Yang keempat yaitu jadwal produksi tidak disesuaikan dengan terjadinya pemesanan dari pelanggan yang sifatnya mendadak, sehingga belum termasuk dalam jadwal produksi yang telah ditetapkan, yang menyebabkan tertundanya pengiriman barang yang terjadwal rata-rata 2 hari untuk setiap pesanan. Nah, yang terakhir yaitu jadwal penerimaan bahan baku dan perbaikan fasilitas produksi tidak disesuaikan dengan terjadinya perubahan pesanan dari pelanggan, yang menyebabkan terhambatnya proses produksi rata-rata 18 jam dalam seminggu. Sekian dari saya kembalikan kepada Salsabila. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Tari Nugianti untuk melanjutkan materi dari Saudari Nirmawati. Baik, untuk penjelasan mengenai kriteria sendiri, yang pertama ada jadwal produksi disusun berdasarkan rencana penjualan yang secara ketat menghubungkan rencana pengiriman barang dengan jadwal produksi setiap jenis produk. Kemudian yang kedua ada jadwal produksi harus mampu meminimumkan. Nah, ini terbagi menjadi 4. Yang pertama biaya persediaan, di mana persediaan maksimum 5% dari produksi setiap bulan untuk setiap jenis barang. Kemudian ada biaya penyetelan atau setup atau mesin, kemudian ada upah lembur, kemudian ada pengangguran sumber daya. Dan yang ketiga ada jadwal produksi harus terintegrasi dengan pertama ada jadwal penerimaan bahan baku, kemudian bahan baku sudah tersedia dan siap di lokasi pabrik 6 jam sebelum proses produksi dimulai. Kemudian ada pemeliharaan fasilitas produksi, yaitu mesin selalu dalam keadaan siap untuk dioperasikan. Kemudian ada pengiriman barang, barang jadi dikirim paling lambat 7 hari kerja sejak pesanan diterima. Kemudian yang keempat, yaitu jadwal produksi harus mampu mengoptimalkan tingkat penggunaan kapasitas produksi. Yang kelima, jadwal produksi harus selaras dengan jadwal pada fungsi-fungsi yang lain. Kemudian yang keenam, yaitu perusahaan harus memiliki pedoman tertulis tentang perubahan jadwal produksi yang diakibatkan oleh adanya tambahan atau perubahan pesanan pelanggan agar tidak mengganggu rencana produksi dan pengiriman yang telah terjadwal. Sekian dari saya kembalikan ke Salsabila Arianto. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Ayu Ashari untuk melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Tari Nugianti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya itu penyebab. Penyebab terbagi menjadi 4. Yang pertama, beberapa kali terjadi keterlambatan pemenuhan pemesanan. Yang kedua, saat beberapa komponen mesin dibutuhkan dalam proses produksi sering belum siap karena masih diperbaiki. Yang ketiga, perusahaan tidak atau belum memiliki pedoman tertulis sebagai dasar untuk melakukan perubahan jadwal produksi jika terjadi tambahan atau perubahan permintaan dari pelanggan. Yang keempat, tidak ada mekanisme penyesuaian atau cross-check program antara bagian produksi, pembelian bahan baku, dan pemeliharaan fasilitas produksi untuk mencegah terjadinya keterlambatan produksi. Selanjutnya, akibat. Yang pertama, 1, laba menurun selama 2 tahun terakhir secara signifikan. Yang kedua, pengiriman barang yang terjadwal tertunda rata-rata 2 hari untuk setiap pesanan. Yang ketiga, proses produksi terhambat rata-rata 18 jam dalam 1 minggu. Yang keempat, terjadi pembatalan pemesanan dan beberapa pelanggan di kawasan Timur Tengah menunda pembayaran sebagai jaminan bahwa perusahaan akan memenuhi pesanan berikutnya. Yang kelima, proses produksi hanya mampu mencapai kuantitas 90%
dari produk yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan pelanggan sesuai dengan jadwal pesanan yang telah ditetapkan. Yang keenam, pasar dalam negeri mengalami penurunan sebesar 7,5% dari volume penjualan tahun lalu yang mencapai 525 miliar. Pejabat yang bertanggung jawab yaitu Direktur Utama dan Manajer Produksi. Sekian dari saya kembalikan ke Salsabila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil rekomendasi dari kelompok 2, yang dimana sebelumnya di sini saya akan memaparkan bahwa pejabat yang bertanggung jawab pada PT Serat Sutra ini yaitu Direktur Utama dan Manajer Produksi Selanjutnya rekomendasi dari PT Serat Sutra ini yang dimana hasil audit yang dilakukan telah menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini terdiri atas 3. Yang pertama, kelemahan yang terjadi pada perubahan penjadwalan produksi. Yang kedua, kelemahan yang terjadi pada bagian produksi. Yang ketiga, kelemahan yang terjadi pada jadwal pemeliharaan mesin produksi. Adapun rekomendasi dari kelompok kami itu terkait ketiga kelemahan tersebut. Yang pertama, kelemahan yang terjadi pada penjadwalan produksi ini yang tidak memiliki pedoman tertulis ini dapat kita lakukan perubahan jadwal jika ada tambahan atau perubahan pesanan dari luar atau dari para pelanggan. Yang kedua, kelemahan yang terjadi pada bagian produksi. Kelemahan yang terjadi pada bagian produksi ini seperti pembelian bahan baku dan pemeliharaan fasilitas ini, maka kami menyarankan bahwa hasil audit untuk PT Serat Sutra ini dapat melakukan suatu penjadwalan awal, yang dimana penjadwalan awal ini berisi pada struktur organisasi dari PT Serat Sutra untuk melakukan pembagian dari bagian produksi dan bagian dari bahan baku. Selanjutnya, kelemahan yang terjadi pada jadwal pemeliharaan mesin. Jadwal pemeliharaan mesin ini pada PT Serat Sutra ini tidak terlalu tepat dan tidak pernah efisien dan tidak selalu mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh PT Serat Sutra. Adapun rekomendasi dari kelompok kami untuk penjadwalan pemeliharaan mesin ini bahwa sebelumnya PT Serat Sutra ini harus menggunakan jadwal awal, yang dimana jadwal awal ini berusaha untuk memberikan suatu jadwal pemeliharaan mesin yang seharusnya efisien terhadap para anggota-anggota dari PT Serat Sutra tersebut. Jadi mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir ucapan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.